Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan yang lalu sudah kita bahas tentang kedatangan Jepang ke Indonesia dalam rangka menduduki dan mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Di balik kekejaman Jepang, ternyata ada hikmahnya juga. Pertama, orang Indonesia jadi sadar bahwa kulit putih bisa dikalahkan oleh ras non kulit putih. Selama ini seakan-akan ada pandangan bahwa kulit putih tidak mungkin bisa dikalahkan. Tetapi begitu Jepang masuk ke Indonesia, nyata gambaran bahwa orang Belanda dalam waktu singkat dapat dikalahkan oleh orang Jepang yang secara ras berbeda dengan orang kulit putih. Relatif secara ras itu lebih dekat dengan ras yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, Jepang juga, yang kedua, Jepang juga memberikan kesempatan kepada orang Islam untuk mengikuti pelatihan militer, baik dalam peta, kaigun, heiho dan sebagainya. Juga hikmah berikutnya, ketika Jepang kalah perang, biasanya orang itu kalau nafsunya berkobar-kobar, kemudian cepat penguasaannya, sebagaimana Jepang dan Jerman juga dikenal dengan Blitzkrieg, serangan kilat. Penguasaan Jepang terhadap wilayah lain sangat cepat. Cina yang begitu berkuasa berabad-abad dalam waktu singkat ditaklukkan oleh Jepang. Kemudian juga wilayah kekuasaan Prancis, Amerika, Inggris, yang dikatakan bahwa kekuasaan Inggris di Singapura itu adalah paling kuat, nggak mungkin bisa ditaklukkan. Ternyata salah strategi Inggris. Semua meriamnya itu diarahkan ke laut. Tidak ada satupun meriam yang diarahkan ke tanah Melayu Malaysia. Dan justru Jepang datangnya masuknya dari Melayu, dari Malaysia. Begitu juga di Indonesia. Belanda tidak satupun menduga bahwa Jepang akan menyerang melalui Indramayu. Belanda menduga Jepang menyerang melalui pelabuhan Tanjung Priok. Ternyata ditunggu-tunggu dari depan, dari arah Tanjung Priok, nggak ada. Belanda sudah nunggu di arah puncak Bogor, nggak ada serangan dari Tanjung Priok. Justru Jepang menyerang bukan dari Tanjung Priok, dari arah selatan Bogor. Ya, makanya Belanda dengan cepat membuat perjanjian serah terima kedaulatan. Karena penguasaan yang cepat oleh Jepang, kalahnya juga cepat. Ya. Biasanya begitu. Penguasaannya cepat, kalahnya juga cepat. Ya. Dalam waktu tidak sampai 4 tahun, 42 Jepang berkuasa, 44 2 tahun Jepang sudah terdesak. Oleh karena itu Jepang memberikan janji yang disebut dengan janji Koiso, bahwa negara-negara yang diduduki oleh Jepang akan diberikan kemerdekaan. Oleh karena itu dibuatlah panitia persiapan kemerdekaan, Dokuritsu Zunbi Kyosakai. Di samping itu,
seorang Laksamana, pimpinan militer tertinggi Jepang, salah satu pimpinan militer tertinggi Jepang, menyediakan rumah dinasnya untuk membuat teks naskah proklamasi. Laksamana Maeda menyediakan rumahnya untuk dilakukan diskusi membuat teks proklamasi. Ada dua naskah teks proklamasi. Yang pertama ditulis tangan oleh Soekarno, yang tulis tangan ini Soekarno. Yang membacakan, yang mendiktekan adalah Hatta. Di Hatta ini seorang konseptor. Jadi kalau dilihat secara ilmu politik, itu dikatakan bahwa Herbert Fett itu mau menulis buku tentang jatuhnya demokrasi Indonesia, The Decline of Indonesian Democracy, Indonesian Constitutional Democracy, jatuhnya demokrasi konstitusional di Indonesia. Itu dibagi dua tipe kepemimpinan Indonesia. Yang pertama adalah tipe solidarity maker, yang kedua adalah tipe administrator. Nah, Hatta ini adalah tipe administrator, rapih, administrasinya rapih. Maka dia konsepnya juga rapih. Dia pernah membuat sebuah organisasi yaitu PNI baru, Pendidikan Nasional Indonesia. Ketika ditangkap oleh Belanda, Hatta ini ditangkap oleh Belanda, organisasinya nggak bubar, tetap berjalan. Yang mewakili selanjutnya adalah Sultan Syahrir dan seterusnya. Karena Pendidikan Nasional Indonesia itu membuat kader, tidak mengumpulkan massa di kader calon-calon pemimpin Indonesia masa depan. Jadi begitu Hatta ditangkap, dibuang ke Digul, penggantinya ada. Sementara Soekarno membuat PNI, Partai Nasional Indonesia, ini mengumpulkan massa. Begitu Soekarno ditangkap, organisasinya membubarkan diri, bukan dibubarkan oleh Belanda, tapi membubarkan diri. Karena nggak ada lagi yang mampu menggantikan Soekarno, semuanya massa, nggak ada yang dikader. Oleh karena itu, Herbert Fett mengatakan Hatta ini seorang administrator, jago mengadministrasi konsep, sementara Soekarno jago ngomong, orator ulung. Tapi kalau urusan administrasi, urusan konsep, tidak sepandai Muhammad Hatta. Nah, teks proklamasi yang ditulis ini adalah draft naskah. Yang resmi adalah yang terketik. Yang mengetik adalah Sayuti Melik. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi kalau dalam ilmu sejarah, tulisan ini asli karena tulisan ini adalah ejaan lama. Apa bukti ejaan lama? Cara itu tidak memakai huruf C, tapi huruf T dan J. Kalau anak sekarang pasti nggak bisa baca. Kemudian Jakarta itu tidak huruf J, tapi D dan J. Soekarno huruf ulama, bukan U baru, OE. Kalau anak sekarang baca Soekarno, karena nggak ngerti. Ya. Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05.
atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, kenapa tidak ditulis atas nama negara Indonesia? Karena kedua orang ini sadar belum ada yang namanya negara Indonesia. Kenapa? Karena belum jelas wilayah hukum Indonesia itu wilayahnya mana, belum ada. Pemerintahannya juga belum jelas. Penduduknya yang mana juga nggak ada. Karena konstitusinya belum disahkan. Baru proklamasi kemerdekaan. Maka lahirnya negara Indonesia bukan 17 Agustus, tapi 18 Agustus. Karena 18 Agustus sudah disahkan Undang-Undang Dasar 45 yang di dalamnya disebutkan tentang bagaimana menunjuk kepala negara, pemerintahan, batas wilayah negara, dan penduduk. Ya. Jadi ada 3 syarat untuk berdirinya satu negara: ada pemerintah, ada wilayah, dan ada penduduk. Ini sebagaimana yang disepakati dalam konferensi Montevideo tahun 1936, ya. Kemudian tahun 60-an ditambah, begitu Aljazair mau merdeka dari Perancis, ditambah syarat merdekanya. Ada pengakuan negara yang sudah berdiri sebelumnya. Waktu Indonesia merdeka belum ada. Cuma Indonesia mengejar syarat itu dengan meminta pengakuan dari Mesir, kemudian Palestina, dan beberapa negara di Timur Tengah lainnya, plus juga dapat pengakuan dari Australia. Kemudian ketika akan disahkan Undang-Undang Dasar 45, maka datanglah perwira Jepang, seorang perwira Jepang yang mengatakan, saya diutus dari Indonesia bagian timur, yang mengatakan bahwa 7 kata dari Pancasila di sila pertama itu mengganggu keikhlasan dalam tanda petik untuk bergabung dengan Indonesia Merdeka. Kalau itu nggak dihapus, kami akan mendirikan negara sendiri. Padahal 7 kata Piagam Jakarta yang bunyinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu sudah ditandatangani oleh 9 tokoh yang disebut dengan panitia 9 atau panitia kecil untuk merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Batang tubuhnya udah ada, tinggal pembukaannya. Supaya lebih lancar dibuat panitia kecil dipimpin oleh Soekarno sebagai ketua, anggotanya ada Muhammad Hatta, ada Adi Kusno, ada Wahid Hashim, ya, ada Ki Bagus Hadi Kusumo, dan ada utusan Indonesia Timur Andre Maramis, A.A. Maramis. A.A. Maramis ini Protestan, orang Sulawesi Utara, tanda tangan. Artinya dia tahu persis bahwa sila pertama tidak mengikat orang-orang non-Muslim, hanya mengikat orang Islam. Karena bunyinya kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yaitu umat Islam. Yang tidak Islam nggak kena kewajiban. Maka A.A. Maramis tanda tangan. Tetapi yang tidak ikut tanda tangan kan biasanya begitu. Orang kalau nonton bola, yang pemain itu pasti disalah-salahin. Ya.
Yang namanya pemain pasti disalah-salahkan. Yang pinter penontonnya, yang kritik penontonnya, yang pinter penonton. Yang nggak ikut tanda tangan nggak mau tahu. Kalau itu nggak dihapus, kami mau buat negara sendiri. Hatta bingung. Maka Hatta melobi semua tokoh muslim, Wahid Hasyim, Abi Kusno Cokrosuyoso, untuk rela menghapus 7 kata yang menjadi klausul sila pertama. Semua setuju kecuali Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo ini adalah pimpinan Muhammadiyah. Pimpinan NU semuanya setuju, termasuk Wahid Hasyim. Pimpinan Muhammadiyah nggak setuju ini dihapus. Akhirnya Hatta melobi Asman Singodingejo yang sama-sama anggota Muhammadiyah, sama dengan Ki Bagus Hadikusumo, untuk juga sama-sama orang Jawa. Ki Bagus Hadikusumo orang Jawa, Asman Singodingejo orang Jawa, sama-sama juga di organisasi Muhammadiyah, untuk membujuk Ki Bagus Hadikusumo agar bersedia mencoret 7 kata, dengan alasan yang dikemukakan oleh Ki Bagus Hadikusumo, kalau ini tidak disepakati kemudian sekutu masuk, Indonesia, negara Indonesia tidak mungkin bisa berdiri, karena belum ada negara, baru ada bangsa. Kalau ini tidak disepakati, nggak mungkin kita bisa membentuk pemerintahan. Maka kalau nanti masuk sekutu, masuk lagi Belanda, kita tidak bisa apple to apple, berundingnya antara negara dengan negara, government to government, nggak mungkin. Makanya harus disepakati. Oleh karena itu, akhirnya Ki Bagus Hadikusumo melunak. Baik, kalau gitu diganti, dicoret, tapi diganti dengan Yang Maha Esa. Yang Maha Esa itu maksudnya adalah tauhid. Maka kalau kita baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhannya yang mana? Pada pembukaan itu kalau kita baca, atas berkat rahmat Allah. Jadi nama Tuhannya jelas. Di pembukaan itu Tuhan yang mana yang dimaksud adalah Allah, dan Allah yang Maha Esa. Masyaallah muslimin rahimakumullah, akhirnya disepakati sah Undang-Undang Dasar itu jadi Konstitusi Indonesia pada tanggal 18 Agustus. Maka dengan segera kemudian Komite Nasional Indonesia Pusat menunjuk itu sebagai perwakilan, karena belum ada DPR MPR, belum ada pemilu. Ya, ini adalah kelanjutan dari badan yang dibentuk sebelumnya, KNIP, menetapkan KNIP sebagai DPR MPR sementara, menetapkan Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden yang membentuk kementerian. Ya, dibentuklah 8 kementerian, 8 departemen. Enggak seperti sekarang, waktu itu departemennya masih 8. Antara lain ada departemen luar negeri, departemen dalam negeri, ada departemen penerangan, pertahanan. Nah, kemudian resmi negara Indonesia terbentuk karena sudah jelas ada presiden, ada pemerintahan, ada wilayah, di mana dalam Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah yang tadinya jajahan Belanda. Maka Timur Timur nggak masuk, ya, karena Timur Timur bukan wilayah jajahan Belanda, tapi wilayah jajahan Portugis.
Penduduknya adalah seluruh penduduk yang ada di bekas wilayah jajahan Belanda. Resmi sesuai dengan konferensi Montevideo, ibu kota Uruguay di Amerika Selatan, bahwa syarat berdirinya negara 3. Ada pemerintah, ada rakyat, ada penduduk, ada wilayah. Nah, kemudian di sini ada beberapa pertanyaan. Kapan lahirnya Pancasila? Pancasila kan istilah 5 dasar. Kalau kita cari di Undang-Undang Dasar 45, nggak ada itu yang namanya Pancasila. Sampai botak nggak bakalan ketemu. Ya. Mulai dari pembukaan sampai ayat tambahan dan peralihan, nggak bakalan kita ketemu istilah Pancasila. Pancasila adalah istilah yang dikemukakan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Saya mengajukan 5 dasar kata Soekarno. Ini saya sebut dengan istilah Pancasila sebagaimana yang diusulkan oleh teman saya yang ahli bahasa. Nggak disebutkan siapa ahlinya, tapi diduga yang ahli bahasa adalah Mr. Muhammad Yamin. Yamin ini dia ahli dalam hukum, juga ahli dalam bahasa. Tapi nggak disebut oleh Soekarno, karena Soekarno ini ahlinya teknik sipil. Jadi istilah Pancasila disebut oleh Soekarno, nggak ada istilah itu dalam Undang-Undang Dasar. Yang ada sila 1, 2, 3, 4 sampai 5. Nggak disebutkan istilah Pancasila. Nah, berdasarkan keputusan historis politis, terdapat 2 pendapat. Yang pertama, hari lahirnya Pancasila 1 Juni sebagaimana surat keputusan presiden. Makanya sekarang 1 Juni itu libur karena memperingati hari lahirnya Pancasila berdasarkan surat keputusan presiden. Yang kedua, berdasarkan historis politis, lahirnya Pancasila 29 Mei 1945 berdasarkan catatan sejarah ketika rapat Dokuritsu Zunbityo Sakai. Muhammad Yamin adalah orang yang pertama yang mengusulkan 5 dasar. Ya. Maka pemerintah Orde Baru mengatakan lahirnya Pancasila 29 Mei. Pemerintahan reformasi di bawah Presiden Jokowi mengatakan lahirnya Pancasila 1 Juni. Langsung dikeluarkan surat keputusan presiden. Orde Baru mengatakan 29 Mei, nggak keluar surat keputusan presidennya. Itu berdasarkan keputusan historis politis. Jadi lebih banyak politiknya ketimbang historisnya. Berdasarkan analisis historis saintifik, ya, berdasarkan analisis historis saintifik dan hukum tata negara, Pancasila itu lahir pada tanggal 18 Agustus 1945. Kenapa? Karena Pancasila yang lahir tanggal 1 Juni 1945 itu sila ketuhanannya ada di nomor 5. Ya. Yang ditetapkan sekarang lahirnya Pancasila 1 Juni itu sila ketuhanan adanya nomor 5. Sementara yang diakui juga oleh Orde Baru tanggal 29 Mei, sila ketuhanannya ada di nomor 3. Muhammad Yamin nggak mengusulkan sila pertama, tapi nomor 3. Soekarno nomor 5, Yamin nomor 3, Supomo nomor 3. Loh, kok bisa ketuhanan jadi nomor 1? Sekarang kalau kita baca Undang-Undang Dasar 45, sila ketuhanan adanya di nomor 1.
kata Noto Nagoro ini seorang ahli filsafat dari Universitas Gadjah Mada. Susunan sila-sila Pancasila itu bersifat hierarkis ya, dan paradigmatis. Ya. Kata Noto Nagoro, Pancasila itu susunannya hierarkis paradigmatis. Hierarkis itu susunannya berurutan. Yang pertama mengatur yang kedua, mengatur yang ketiga, keempat, dan kelima. Sila pertama itu ngatur sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Itu hierarkis. Sama dengan di ketentaraan atau kepolisian yang namanya kalau di ketentaraan itu Kasat misalnya, Kepala Staf Angkatan Darat, itu ngatur ya, ngatur perwira menengah dan bawahannya. Panglima TNI itu ngatur seluruh panglima. Makanya jabatannya, pangkatnya paling tinggi, Jenderal bintang 4. Selain itu nggak ada yang bintang 4, semuanya bintang 3. Karena dia paling tinggi otoritasnya. Begitu juga di kepolisian, ya, itu bintang 4. Yang jadi Kapolri itu pasti bintang 4. Nggak boleh ada bintang 4 2 orang, cuma 1. Kalau dulu banyak ya. Kalau sekarang ada penyempurnaan, yang namanya panglima tertinggi ya, itu cuma 1 bintangnya. Kasat di Angkatan Darat bintang 4-nya 1. Kemudian Kasau Angkatan Udara bintang 4-nya 1. Kasal bintang 4-nya 1. Kalau bintang 3 boleh banyak. Yang paling banyak bintang 7. Paling banyak bintang 7. Kalau orang sakit kepala paling pasti nyarinya bintang 7. Jadi kata Noto Nagoro, sila pertama itu kan ketuhanan itu berpengaruh pada yang lain. Sementara kalau Soekarno enggak. Ya. Sila pertama adalah kemanusiaan. Sila kedua internasionalisme. Makanya PDIP sekarang selalu mengatakan ketuhanan yang berkebudayaan. Itu konsepnya Soekarno. Ketuhanan atas dasar kemanusiaan. Nah, ini didebat oleh kaum muslimin yang ada di badan pembentuk undang-undang dasar, antara lain Agus Salim, ya, Abi Kusno Cokrosuyoso, Wahid Hashim. Sehingga usulan yang mendudukkan Pancasila di sila kelima atau sila ketiga berubah jadi sila pertama. Maka disepakati dalam Piagam Jakarta. Piagam Jakarta tinggal dicoret doang, 7 klausulnya. Itu yang kemudian disahkan menjadi undang-undang dasar. Jadi berdasarkan historis saintifik dan hukum tata negara, ya, lahirnya Pancasila itu bukan 29 Mei, bukan 1 Juni, tapi 18 Agustus 1945. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian pertanyaan kedua, kalau Indonesia merdeka tahun 45, berapa tahun Indonesia dijajah? Soekarno dalam bukunya Indonesia Menggugat itu mengatakan Indonesia sudah dijajah 3,5 abad, artinya 350 tahun. Oleh Belanda ini negerinya itu kecil, setengahnya di bawah permukaan laut, makanya dibuat bendungan. Penduduknya juga sedikit, sekarang nggak sampai 50 juta penduduk Belanda. Di awal abad ke-20 ya, penduduk Belanda masih sedikit.
Orang Indonesia saja tahun 1930 itu baru sekitar 30 juta orang. Awal abad 20 penduduk Indonesia itu kira-kira baru 30 juta orang. Penduduk Belanda saat itu nggak sampai 3 juta orang. Kata Soekarno, Indonesia sudah dijajah, yang wilayahnya jauh lebih luas dari Belanda, yang penduduknya jauh lebih banyak dari Belanda, dijajah oleh Belanda 3,5 abad. Itu pembelaan Soekarno. Ya, ketika Soekarno ditangkap, dianggap provokator ya, oleh pemerintah Belanda, diadili, kemudian dipenjara selama 2 tahun di Sukamiskin di Bandung. Soekarno membuat pembelaan, pledoi. Indonesia menggugat. Kenapa Soekarno melakukan begini-begini begitu? Karena Indonesia mau merdeka. Indonesia sudah 3,5 abad dijajah oleh Belanda. Berdasarkan, kenapa Soekarno begitu? Berdasarkan kata dari gubernur Belanda, ya, kata dari salah seorang gubernur Belanda mengatakan, kami orang Belanda sudah jajah Indonesia 3 abad, maka kami akan jajah lagi selama 3 abad ke depan. Maka Soekarno menyimpulkan Indonesia sudah dijajah Belanda lebih dari 3 abad, 350 tahun. Nah sekarang kalau kita mau hitung-hitungan, Indonesia merdeka 1945. Kapan orang Belanda pertama kali datang ke Indonesia? 1596. Cornelis de Houtman mendarat di Banten 1596. Apakah 1596 Cornelis de Houtman sudah menjajah Indonesia? Belum. Belum ada satu wilayah pun di Indonesia ketika Cornelis de Houtman mendarat di Banten 1596 sudah ada yang dijajah. Belum ada. Dia baru berdagang, beli pala ya, karena Banten itu penghasil pala. Beli pala, beli rempah-rempah. Baru mulai jajah Indonesia ya 1606. Baru mulai jajah 1606. Ketika itu Belanda mendirikan VOC. Orang Indonesia, orang Betawi nyebutnya company. Verenigde Oost-Indische Company. Ya, Persatuan Dagang India Timur. Baru dijajah. Yang dijajah yang mana? Bukan semua wilayah Indonesia. Yang dijajah adalah Jakarta Kota. Jakarta Kota itu daerah Glodok ke sana. Itu yang dijajah oleh Belanda. Plus Maluku Selatan, Ambon. Yang lainnya belum ada dijajah. Kerajaan Mataram masih berdiri, masih ada kerajaan Aceh, masih ada kerajaan Goa, masih banyak kerajaan-kerajaan tradisional yang berdiri. Itu yang pertama. Yang kedua, yang jajah Indonesia kan gak cuma Belanda. Indonesia 3 tahun dijajah Jepang, 3 tahun juga dijajah Perancis, 5 tahun dijajah Inggris. Jadi tidak semuanya sepanjang abad itu Indonesia dijajah oleh Belanda, tapi diselang-seling. Ada waktu dijajah oleh Inggris 5 tahun di bawah Raffles, yang kemudian Raffles mendirikan Singapura. Ada 3 tahun dijajah Prancis di bawah Daendels. Ada 3 tahun dijajah Jepang. Jadi nggak mutlak 350 tahun. Kemudian Aceh masih berdiri sampai 1873 sebagai negara merdeka. Dan Aceh masih berperang dengan Belanda sampai 1912. Baru 1912 itu dalam tanda petik semua wilayah Aceh, terutama kota-kota, sudah dikuasai oleh Belanda. Tapi dari 1873 sampai 1912 perang terus, dan nggak tanggung-tanggung. Yang mati itu jenderal Belanda, jenderal perang Belandanya yang mati.
Kohler, ya. Kohler itu mati, maka orang Aceh nyebutnya bukan Kohler, Kohle. Ya, bahasa Aceh Kohle itu orang yang terpotong lehernya, Kohle. Kohler mati dalam perang di Aceh. Maka orang Aceh pasti nggak setuju kalau Aceh dijajah selama 3,5 abad. Berikutnya, apa yang disebutkan oleh Soekarno 3,5 abad ini membuktikan bahwa Soekarno seorang agitator, orang yang suka manas-manasin supaya, maksudnya orang Indonesia supaya mau berjuang merdeka, mengagitasi masyarakat. Maka orang Belanda nyebutnya agitator, menghasut. Karena nggak benar kalau Indonesia dijajah selama 350 tahun. Istilah Indonesia saja baru muncul tahun 1850-an oleh seorang wartawan Inggris namanya J.R. Logan. Dipopulerkan oleh antropolog dari Jerman yang bernama Adolf Sebastian. Pertanyaan ketiga, kapan negara Indonesia merdeka? Berdasarkan hukum tata negara, syarat berdirinya negara ada 3, ada rakyat, ada pemerintah yang berdaulat, ada wilayah. Maka negara Indonesia yang merdeka baru ada tanggal 18 Agustus, sedangkan 17 Agustus adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia, bukan negara Indonesia. Sebagaimana yang tersebut dalam teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Nah, karakter Muslim Indonesia itu agak berbeda dengan Muslim India. Apa bedanya? Kalau Muslim Indonesia ini lebih banyak teko selirupnya, ngalahnya, ngototnya kurang. Jadi kalau kita umpamakan dengan kereta, orang Indonesia ini kebanyakan adalah kereta ekonomi. Ya kalau kereta eksekutif lewat kan ngalah. Dahulu yang eksekutif kan. Sementara orang India, Muslim India, ngototnya nggak tanggung-tanggung. Ya. Muslim Indonesia menerima perbedaan dan lebih banyak mengalah, sedangkan Muslim Pakistan kukuh untuk mendirikan negara Islam yang terpisah dari India. Ya. Karakter Muslim Indonesia mudah percaya dengan janji-janji yang diberikan oleh tokoh-tokoh nasional. Misalnya Soekarno mengatakan, jika mau memasukkan unsur Islam, perbanyak wakil Islam di parlemen yang bisa membuat undang-undang yang merupakan aspirasi umat Islam. Tapi ketika pemilu akan dilaksanakan, umat Islam dijegal aspirasinya dengan berbagai cara sehingga tidak pernah terwujud aspirasinya sampai sekarang. Masyumi ketika diadakan pemilihan pendahuluan tahun 1950 menjadi partai mayoritas, pemilihnya paling banyak tahun 50-an. Jadi ada percobaan pemilihan umum. Jadi sebelum diadakan pemilihan umum yang sebenarnya semacam gladi resik lah, tahun 1950 Masyumi jadi partai paling dominan, mendapatkan suara sampai 80% lebih. Oleh karena itu Soekarno khawatir kalau Masyumi tetap seperti ini, maka dia menjadi dominan dan Indonesia bisa berubah menjadi negara Islam sama dengan Pakistan. Maka tahun 52 diupayakan Masyumi pecah, dan ternyata benar. Masyumi pecah menjadi Masyumi dan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama yang tadinya ormas menjadi Orpol, organisasi massa, berubah menjadi organisasi politik. Baru tahun 1984 balik lagi ke Khittah, balik lagi ke asas berdirinya organisasi, yaitu organisasi massa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sementara
di Pakistan, pendiri Pakistan, siapa namanya? Astagfirullah, saya lupa namanya. Itu dinego oleh Gandhi, supaya bersedia membuat negara India bersatu sebagai satu kesatuan. Negara India sebagai satu kesatuan, nggak ada India dan Pakistan. Tetapi pemimpin Pakistan waktu itu nggak bersedia. Tahun 1947 akhirnya diresmikan oleh Inggris India sebagai sebuah negara sendiri yang dasarnya sekuler, dan Pakistan, waktu itu masih ada dua Pakistan, Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Pakistan Timur tahun 70-an memisahkan diri menjadi Bangladesh. Jadi ada dua negara, India dasarnya sekuler dan Pakistan dasarnya Islam. Sampai 1947 ketika Pakistan berdiri, orang India nggak ada yang tahu bahwa pendiri negara Pakistan itu sakit paru-paru parah, ya, sama dengan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman kan paru-parunya parah, sampai harus diamputasi satu paru-parunya tinggal satu. Ini pendiri negara Pakistan, saya lupa namanya, nanti bisa dicari di Google. Itu paru-parunya sakit parah. Maka tidak lama setelah kemerdekaan Pakistan, beliau meninggal dunia karena sakit paru-paru. Kenapa sakit paru-paru? Hobinya ngerokok. Ya. Sudirman itu hobinya ngerokok, makanya paru-parunya sakit. Meninggal belum sampai umur 50 tahun. Ya. Pendiri negara Pakistan juga paru-parunya parah karena hobinya ngerokok. Ini umat Islam hobinya ngerokok, tanpa disadari ngerusak dirinya sendiri. Begitu dia meninggal, itu menjadi penyesalan bagi pendiri negara India. Kenapa? Kenapa kemerdekaannya nggak ditunda sampai, ya, yang mengusulkan berdirinya negara Pakistan itu mati? Kan nggak lama setelah itu meninggal dunia karena sakit paru-paru. Mereka nggak ada yang tahu kalau dia sakit paru-paru. Jadi orang India dan Pakistan ngotot orangnya, sementara orang Indonesia kebanyakan ngalahnya. Ya. Itu karakter Muslim Indonesia dengan Muslim India. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil adalah, yang pertama, kemerdekaan adalah perpindahan atau hijrah dari kondisi terjajah kepada kondisi bebas. Dalam rangka apa? Dalam rangka kesejahteraan. Kata Soekarno, kemerdekaan itu adalah jembatan emas untuk mencapai kesejahteraan. Sayangnya sampai sekarang kesejahteraan, keadilan sosial belum terwujud. Sudah 3/4 abad lebih Indonesia merdeka, masih ada yang meninggal gara-gara kelaparan. Ya. Masih ada yang tinggal di kolong jembatan. Padahal ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi pemimpin negara, hanya dalam waktu 1 tahun nggak ada lagi orang miskin. Jadi dalam Islam itu miskin dengan kaya gampang kategorinya. Kalau dia bayar zakat, orang kaya. Kalau dia nerima zakat, mustahil orang miskin. Ya. Kalau dia kaya, keluar zakat. Kalau dia nerima zakat, miskin. Nah, ketika Abdul Aziz berkuasa cuma 1 tahun, nggak ada lagi orang miskin. Semua orang pengen bayar zakat. Ya. Ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, nggak ketemu orang miskin yang mau nerima zakat. Karena menganggap semua diri mereka kaya dan wajib
berzakat. Yang kedua, peran ulama dan kaum muslimin sangat besar, sangat dominan dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan. Jadi kemerdekaan umat Indonesia ini sebenarnya kalau kita mau sebut ya dalam sebuah istilah adalah hadiah umat Islam bagi Indonesia. Ya. Jadi kalau ada pernyataan misalnya Kementerian Agama itu adalah hadiah NU buat Indonesia, itu salah. Menteri Agamanya nggak tahu sejarah. Kementerian Agama dibentuk, ya, Kementerian Agama dibentuk itu sebagai wadah untuk mengurusi urusan-urusan umat Islam. Bukan hadiah dari NU. Yang jadi menteri pertama aja bukan dari NU. Menteri Agama pertama bukan dari NU, tapi dari Muhammadiyah. HM Rashidi, Fakih Usman. Baru kemudian setelah berdiri partai NU itu baru Kementerian Agama orang NU kebanyakan. Maka zaman Soeharto itu dibagi-bagi. Kadang dipilih dari NU, kadang dipilih dari Muhammadiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, kemerdekaan yang diproklamasikan 17 Agustus 45 baru merupakan kemerdekaan politik dan peluang untuk mendapatkan kemerdekaan ekonomi, keadilan serta kesejahteraan. Jadi kita yang merdeka ini selama lebih dari 76 tahun baru politik, belum merdeka ekonomi. Oleh karena itu perjuangan untuk kemerdekaan ekonomi, keadilan sosial dan hukum masih menempuh jalan yang panjang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bulan depan berarti kita membahas tentang umat tahun depan ya, setahun lagi. Oh, iya. Walaupun jaraknya cuma sebulan, tapi tahunnya beda ya. Umat Islam di zaman kemerdekaan, jadi mempertahankan kemerdekaan sampai zaman sekarang. Ya. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.